형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Rizky Faujan, Dela Rahma Puspita, dan Rahmatri Hasuti akan menjelaskan tentang pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum itu sendiri merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidik dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan itu sendiri meliputi yang pertama kegiatan perencanaan, kedua kegiatan pelaksanaan, dan yang ketiga kegiatan penilaian. Lalu ada kegiatan pengelolaan kurikulum yang terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru. Tugasnya adalah yang pertama pembagian tugas membelajarkan, dan yang kedua pembagian tugas membina kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang terbagi dari penyusunan jadwal belajar, penyusunan program pelajar, pengisian daftar kemajuan kelas, kegiatan mengelola kelas, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, laporan hasil belajar, dan yang terakhir adalah kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya adalah bentuk pengorganisasian kurikulum. Yang pertama yaitu separated subject kurikulum. Yakni kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain dan juga antar satu kelas dengan kelas yang lain. Lalu ada correlated kurikulum. Bentuk ini menghendaki agar mata pelajaran yang satu sama lain ada hubungan walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lainnya masih dipertahankan. Contohnya seperti antar 2 mata pelajaran diadakan hubungan secara idensial. Lalu terdapat hubungan yang lebih erat apabila suatu pokok bahasan tertentu dibahas dalam berbagai mata pelajaran. Juga mempersatukan beberapa mata pelajaran dengan menghilangkan batas masing-masing. Selanjutnya ada integrated kurikulum, yaitu meniadakan batas-batas antar berbagai mata pelajaran dan menyajikan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Lalu ada core kurikulum, pada prinsipnya pelajaran yang sangat umum. Selanjutnya ada peran dan fungsi kurikulum. Sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, kurikulum memiliki 3 peran, yaitu peran kooperatif, kreatif, dan peran kritis dan juga evaluatif. Peran kooperatif adalah melestarikan sebagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Lalu pada peran kreatif, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki agar dapat berperan aktif dan dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak menuju secara dinamis. Lalu peran kritis dan evaluatif yaitu untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki agar anak didik dalam rangka ini peran-peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Menurut McNeil 1990, fungsi kurikulum yaitu sebagai pendidikan umum, sebagai suplementasi, eksplorasi, dan juga keahlian. Selanjutnya ada fungsi kurikulum untuk siswa menurut Alexander Inglis. Di sini ada fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnotis. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum harus dapat mengantarkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Kedua ada fungsi integrasi, yaitu kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi,
yaitu kurikulum harus dapat melayani siswa dengan segala keunikannya. Yang keempat ada fungsi persiapan, yaitu kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk kehidupan di masyarakat. Kelima ada fungsi pemilihan, yaitu kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai bakat dan minatnya. Keenam ada fungsi diagnotis, yaitu fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan siswa. Selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum. Di sini ada 3 landasan, yaitu landasan filosofis, ada landasan psikologis, dan landasan sosiologis teknologis. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis terbagi menjadi 2, yaitu filsafat dan tujuan pendidikan, dan filsafat sebagai proses berpikir. Yang pertama ada filsafat dan tujuan pendidikan. Hummel mengemukakan ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan tujuan pendidikan. 1. Autonomi, artinya memberi kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan. Kedua ada equity, artinya pendidikan harus dapat memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat. Ketiga survival, artinya pendidikan bukan saja harus menjamin terjadinya pewarisan dan memperkaya kebudayaan dari generasi ke generasi, akan tetapi harus memberikan pemahaman akan saling ketergantungan antar manusia. Filsafat sering diartikan sebagai cara berpikir sistematis adalah berpikir logis yang bergerak selangkah dengan penuh kesadaran dan urutan yang bertanggung jawab dan saling berhubungan yang teratur. Menurut Nasution 1989 ada 4 aliran utama dalam filsafat, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Idealisme memandang bahwa kebenaran itu datang dari Yang Maha Kuasa. Manusia tidak perlu meragukan kebenarannya selain harus memahaminya. Lalu aliran realisme memandang bahwa manusia pada dasarnya dapat menemukan dan mengenal realitas sebagai hukum-hukum universal. Lalu ada aliran pragmatisme berpendapat bahwa kenyataan itu pada hakikatnya berada pada hubungan sosial antar manusia dengan manusia lainnya. Yang terakhir ada aliran eksistensialis, mengaku bahwa sebagai individu setiap manusia memiliki kelemahan-kelemahan. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis terbagi menjadi 2. Yang pertama, psikologi pengembangan anak. Yang kedua, psikologis belajar. Psikologis perkembangan anak yaitu untuk memahami perkembangan siswa, kemampuan kognitif, dan fundamental. Lalu ada tahapan perkembangannya yaitu seperti sensori motor yang berkembang dari mulai lahir sampai 2 tahun. Lalu ada praoperasional mulai dari 2 tahun sampai 7 tahun. Ada operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun, dan yang terakhir ada operasional formal dimulai dari 11 sampai 14 tahun ke atas. Yang kedua ada psikologis belajar. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antar kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antar stimulus dan respon. Karena itu teori ini dinamakan teori stimulus respon. Yang ketiga ada landasan sosiologis teknologis. Dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada kemajuan sosial yang dapat mempengaruhi kurikulum. Kedua ada kemajuan iptek sebagai bahan pertimbangan penyusun kurikulum. Selanjutnya ada tahapan pengelolaan kurikulum yang terbagi menjadi 4. Pertama, tahapan perencanaan. Tahapan pengorganisasian dan koordinasi. Ketiga, tahapan pelaksanaan. Keempat, tahapan pengendalian.
Penyusun soal semacam itu sebaiknya tidak dilakukan oleh guru sendiri-sendiri, tetapi dilakukan oleh beberapa guru bidang studi sejenis atau oleh MGMP mengarah pada soal standar. Mungkin sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.